Halo Sobat Brin semua, kembali lagi di Smart Agent Academy. Bersama saya Putri Rumondang Clarissa, tim Product Development PT BRI Asuransi Indonesia. Nah, tadi Sobat Brin semua sudah belajar nih mengenai apa itu asuransi umum, perbedaan asuransi umum dan asuransi jiwa, ruang lingkup, fungsi, dan juga tadi regulator-regulator yang ada di asuransi umum. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa produk asuransi unggulan yang ada di PT BRI Asuransi Indonesia. Nah, salah satu produk asuransi unggulan yang ada di BRINS itu ada asuransi Microbrins Rumahku. Jadi apa sih asuransi Microbrins Rumahku? Asuransi Microbrins Rumahku merupakan salah satu produk unggulan yang ada di BRINS yang memberikan proteksi terhadap bangunan tempat tinggal ataupun tempat tinggal yang merangkap tempat usaha dari adanya kerugian akibat kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, petir, kejatuhan pesawat, dan juga peserta meninggal dunia yang diakibatkan oleh adanya kejadian kebakaran pada objek yang diasuransikan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas TC-TC yang ada pada produk asuransi Microbrins Rumahku. Pertama, itu ada objek pertanggungan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada pengertian asuransi Microbrins Rumahku, objek pertanggungan pada produk asuransi Microbrins Rumahku ini adalah bangunan tempat tinggal dan juga bangunan tempat tinggal yang merangkap tempat usaha. Nah, ini cocok banget nih untuk teman-teman agent dan CBA yang mungkin ingin menawarkan produk asuransi, bisa ke orang-orang yang memiliki counter ataupun warung di rumahnya ataupun kios yang menyatu dengan rumahnya. Nah, sebelumnya tadi kita juga udah membahas objek pertanggungan, sekarang kita masuk ke TC, yaitu risiko yang dijamin. Pada produk asuransi Microbrins Rumahku ini, produk ini menjamin adanya kerusakan akibat kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, petir, kejatuhan pesawat, dan juga adanya korban jiwa yang timbul akibat dari peristiwa kebakaran pada objek yang dipertanggungkan tersebut, sesuai dengan tadi pengertian yang ada di awal. Lalu selanjutnya, produk ini juga memiliki pengecualian. Nah, produk ini tuh tidak menjamin apabila terjadi pembobolan, pencurian, penodongan, perampokan, dan juga ada penipuan. Selain itu juga produk ini tidak menanggung apabila risiko yang terjadi itu terjadi karena adanya kesengajaan dari tertanggung ataupun pihak yang berasal dari tertanggung nih. Nah, terus juga produk ini nggak bisa nih menjamin adanya risiko kerugian yang diakibatkan oleh ada kebakaran hutan, semak, alang-alang, ataupun gambut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pembayaran premi dan juga santunan yang akan diberikan pada produk asuransi Microbrins Rumahku. Produk asuransi Microbrins Rumahku ini memiliki premi yang cukup murah, sehingga produk ini tuh sangat cocok untuk para UMKM yang ada di Indonesia. Preminya hanya sebesar Rp50.000 saja, dengan santunan yang diberikan yaitu 15 juta untuk santunan kebakaran dan juga 5 juta untuk santunan meninggal dunia, yang dimana meninggal dunia itu diakibatkan oleh adanya peristiwa kebakaran pada objek asuransi yang sudah dicantum dalam polis. Nah, untuk Sobat Brins yang ingin mengajukan dokumen klaim, Sobat Brins bisa melampirkan fotokopi KTP peserta dan juga ikhtisar polis. Lalu ada dokumen asli maupun fotokopi legalisir surat keterangan kebakaran yang dikeluarkan pihak yang berwenang, termasuk apabila musibah tersebut menyebabkan adanya korban jiwa. Lalu selanjutnya, apabila peserta meninggal, santunan ini akan diberikan kepada ahli waris peserta, yang dimana ahli waris ini dibuktikan dengan adanya dokumen tambahan, asli maupun fotokopi legalisir surat keterangan meninggal, dan pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Peserta juga perlu mengisi form klaim asuransi, dan juga apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu peserta yang mengalami kerugian, maka pelaporan klaim ini dapat dilakukan secara kolektif. Lalu apabila terdapat indikasi bahwa peserta atau ahli waris melakukan kesengajaan di balik terjadinya musibah untuk mendapat keuntungan, maka perusahaan asuransi tidak dapat membayar klaim untuk hal ini. Sebagai gambaran untuk Sobat Brins semua, saya akan memberikan ilustrasi gimana pembayaran premi dan juga pembayaran klaimnya. Yaitu contohnya Ibu Devi melakukan penutupan atas rumah yang juga ternyata dimanfaatkan sebagai warung dengan taksiran harga itu sebesar 100 juta yang berada pada pinggiran BKT. Berdasarkan informasi yang sudah dijelaskan di awal, maka Ibu Devi harus membayar kepada PT BRI Asuransi Indonesia sebesar Rp50.000. 3 bulan kemudian terjadi kebakaran atas warung sekaligus rumah yang mengakibatkan luka-luka pada Ibu Devi. 3 hari kemudian, Ibu Devi melaporkan kejadian tersebut kepada
PT BRI Asuransi Indonesia, sehingga berdasarkan informasi yang sudah dijelaskan di awal tadi, Ibu Devi akan mendapatkan santunan kebakaran sebesar 15 juta rupiah dan tidak mendapatkan santunan kematian.